on our final approach to Cardiff Airport in Wales. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para manusia santuy, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu dan selalu santuy. Kembali kembali bersama saya Cepi di channelnya Cepi. Kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul World War Z. Film ini dirilis pada tahun 2013. Karena rasa horor yang membekas di dalam kalbu saya, karena rasa film ini saya suka dan selalu membuat saya kagetan. Nah, penasaran dengan alur ceritanya? Jadi langsung saja simak videonya. Kenakan handfree, simetriskan khusus rebahan, kencangkan celana dalam pacar, pantengin terus channel ini. Sebelum lanjut, saya ingatkan bahwa ini adalah sebuah konten spoiler. Menonton filmnya secara utuh akan jauh lebih baik daripada menonton film spoiler. Tanpa basa-basi lagi, kita gaskan ke alur ceritanya. Jos. Film dimulai dari seorang ayah yang bernama Gary Leigh. Dirinya sedang memasak sebuah makanan untuk kedua anaknya yang mau berangkat ke sekolah. Gary, seperti yang diketahui, dirinya merupakan mantan seorang karyawan PBB. By the way, what do you want for your birthday? A puppy. Dad. Is it an animal you'd have for... Do you eat it on Sundays? No. Does it live? Pada saat perjalanan menuju ke sekolah anak-anaknya, mereka terjebak dalam sebuah kemacetan. Yo, you alright? Yeah, I'm okay, thanks. Gary mencoba mencari sebuah informasi dengan menghidupkan radio mobilnya. Pada saat itu terdengar laporan dari radio mobilnya bahwa telah terjadi wabah rabies di seluruh dunia. Pada saat itu Gary keluar dari mobilnya dan ingin mengetahui apa penyebab dari kemacetan tersebut. Pada saat itu pula datanglah seorang polisi memperingati agar mereka untuk tetap di dalam mobil saja. Akan tetapi polisi yang memperingati keluarga Gary tersebut secara langsung ditabrak oleh sebuah kendaraan truk besar yang melaju dengan sangat kencang. Dengan kejadian itu, secara tidak langsung mobil truk besar tersebut secara otomatis membuka jalan. Nah, pada kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Gary untuk keluar dari kemacetan lalu lintas. Alhasil, dalam beberapa saat mereka keluar dari kemacetan tersebut, datanglah kendaraan ambulan dari samping mobilnya dan menabraknya. Gary segera membawa keluarganya untuk mencari kendaraan lain sebagai pengganti untuk ditumpanginya agar bisa kembali keluar dari kerusuhan. Sambil membawa keluarganya untuk menghindari dari kerusuhan itu, Gary sempat memperhatikan beberapa orang yang sedang digigit oleh orang yang terinfeksi. Orang yang tergigit tersebut sontak berubah menjadi zombie yang brutal dan ganas, dan kembali lagi untuk menyerang orang-orang. Gary berhasil mendapatkan sebuah kendaraan dan berusaha menghindari dari kejaran para zombie yang terus menyerangnya. Gary Les, yang merupakan putri sulung dari Gary, kembali kambuh dari penyakit bengeknya. Alah, ada aja nih, Neng. Bengek lagi. It's Cherry. Where are you? Alright, we'll try to get a helicopter to you. I'll call you back with an extraction point. Can you hold out for an hour?
Ya, dengan kondisi seperti itu, ternyata mall itu sedang dijarah oleh orang-orang. Malah ada yang mau pengenceritan, mau dikencrit. Kasihan banget itu orang. Dasar nggak berakhlak. Oke, lanjut lagi kepada Gary. Medicine? I'll get us something to eat. I'll meet you back here. They outgrow the asthma, supposedly. Stranded. Apartment buildings, 23rd. Setelah apa yang dibutuhkan didapatkan, akhirnya Gary melanjutkan perjalanan menuju tempat yang aman. Begitu keluar dari mall tersebut, ternyata mobil yang dicolong tadi siang, akhirnya mobil kembali dicolong oleh orang lain. Dasar Gary. Makanya kalau mau pinjam mobil, ya ngomong dulu sama yang punyanya. Ya iyalah, dicolong lagi. Sambil mencari tempat yang aman, yaitu menuju apartemen, kembali lagi keluarga Gary mendapatkan serangan dari zombie. Sampailah keluarga Gary masuk ke sebuah apartemen keluarga miliknya Pak Tommy. Bukan, Dek Tommy. Si Tommy ini merupakan bocah pemberani yang nantinya akan diselamatkan oleh keluarga si Gary tersebut. Bakalan jadi mantunya si Gary nih. She was crying. Authorities recommend that the following action should be taken. Señor? Pregúntale si quieren comer, hijo. Are you guys... Listen, Jerry, I will move mountains to get you out here. Sambil berlindung di komplek tersebut, Gary menunggu untuk diselamatkan oleh Terry, yang merupakan mantan kolega Gary pada saat di PBB. Dengan dikirimnya helikopter menuju ke atap apartemen lokasi di mana dia berada sedang memberikan tanda kembang api. Gary mengajak keluarganya Tommy untuk segera keluar dari apartemen tersebut pada saat subuh nanti untuk menuju atap dari apartemen ini. You need anything else before you leave? Karena pada saat yang sudah ditentukan dirinya akan diselamatkan oleh Terry dengan menggunakan helikopter. Akan tetapi, keluarga Tommy menolak dan tetap berada di apartemennya. Dalam beberapa saat hendak menuju atap apartemen, saat berkelahi dengan Gary, darah zombie sempat masuk ke dalam mulut Gary. Hingga pada saatnya Tommy si bocil tadi membantu Gary dengan menembak mati zombie tersebut. That's our target. Get us down. Get back. Stay back. Baby, no! Oh, let's go. Come on, let's go. Bala tentara yang ikut membantu keluarga Gary dengan menembaki ke arah zombie guna memperlambat pergerakan zombie. Gary yang sadar bahwa ada darah di mulutnya, dirinya tidak langsung serta-merta masuk ke dalam helikopter, melainkan hendak melompat untuk bunuh diri dari apartemen. Yang tujuannya, jika ia berubah menjadi zombie, dirinya akan langsung lompat dari apartemen tersebut. Sadar dalam hitungan beberapa detik dirinya tidak berubah menjadi zombie, Gary langsung berlari ke arah helikopter dan selamat dari kepungan para zombie.
tanpa basa-basi lagi, kita gaskan ke alur ceritanya. So the earliest mention of the word zombie. Places you and I both know Dr. Fossbach wouldn't last a night in. Jack, we haven't had contact with them since, but this could lead us to the origin. Keluarga Gary berhasil diangkut ke kapal milik Angkatan Laut Amerika Serikat di lepas pantai New York City. Di sana, tim analis dan personel militer sedang mempelajari penyebab wabah tersebut. You're right. These people are here because they serve a purpose. I killed 3% of the world. He's our best bet at figuring. Seorang ahli virus yang bernama Dr. Fred Bakes berpendapat bahwa wabah tersebut disebabkan oleh virus yang asal muasalnya harus diketemukan agar vaksinnya bisa dikembangkan. We'd have a chance of developing a vaccine to stop it. Komandan kapal memberitahu Gary bahwa karena pernah menjadi mantan penyelidik di PBB, Gary ditugaskan untuk menyelidiki kasus ini dan membantu Flashback menemukan sumbernya. Pada saat itu Gary sempat menolaknya karena dirinya ingin selalu tetap berada dengan keluarganya. Akhirnya dengan terpaksa Gary menerimanya, mau membantu dan menyelidiki virus dengan pergi ke camp asal muasalnya virus ini muncul. Dengan begitu, keluarganya bisa tetap tinggal di kapal tersebut. Everything looks like nails. One of these people are here because they serve a purpose. Just focus on their boots, focus on their voices, and we'll be all right. Setibanya di pangkalan, mereka diserang oleh beberapa zombie yang berkeliaran. Flashback yang merupakan ilmuwan muda tersebut lupa untuk mengunci senjatanya. Tidak disengaja dirinya terpleset menembakkan senjatanya ke dirinya hingga tewas. Gary baru mengetahui dari beberapa korban yang selamat dari serangan zombie tersebut tertarik dengan suara. Oh, cenah. Jadi zombie itu tertarik dengan ada suara-suara gitu. Komandannya juga memberitahu Gary yang mulutnya berbusa menggigit dokternya. Ia memperlihatkan sebuah ruangan penuh jasad terbakar. Tempat mereka pertama kali melihat wabah virus tersebut. Tried to bite one of them. They shot. But they're not with me. Seorang mantan agen CIA yang dipenjara karena berakibat berkhianat menyuruh Gary untuk pergi ke Yerusalem karena di sanalah kepala dinas intelijen Israel telah mendirikan zona aman tepat sebelum wabah ini diakui. Gary bertemu dengan Warnburg. Dirinya menjelaskan bahwa beberapa bulan sebelumnya Mossad menguping pembicaraan seorang jenderal militer India yang mengatakan bahwa tentara India sedang memerangi sosok tak mati. Apa itu sosok tak mati? Yang sekarang kita sebut sebagai zombie. Assumption, when they said, since everyone assumed that this talk of zombies, every human being we saved is one less. Dari informasi tersebut, dibantu program yang mencegah Israel kecolongan seperti sebelumnya, zona karantina didirikan di Israel dan mereka mengizinkan warga sipil yang tidak terinfeksi untuk masuk. Akan tetapi pada saat itu pula ada beberapa orang yang sengaja menggunakan pengeras suara untuk berbicara sambil berteriak-teriak. Akibatnya dari keributan di dalam zona tersebut, ribuan korban dan zombie dari luar dinding mulai mendatangi sumber suara dengan memanjat dinding dan terus sambil
Kekacauan terjadi di zona itu hingga pada saatnya tentara pengawal Gary yang bernama Sigen sempat digigit oleh seorang zombie pada lengannya. Gary dengan sigap langsung amputasi lengannya Sigen yang tergigit oleh zombie agar ia tidak berubah menjadi zombie. Kemudian mereka kabur dari Yerusalem dengan menumpang pesawat yang hendak terbang. Pada saat itu, di pesawat Gary menghubungi Terry hingga pesawat mereka dialihkan mengunjungi fasilitas riset WHO untuk membantu penelitian vaksinnya. Di dalam pesawat yang tenang dan nyaman, seekor anjing mencium ada hal yang mencurigakan. Orang zombie, seorang apa mayat ya kalau zombie, muncul secara mendadak dengan menyerang penumpang pesawat. Ya, singkat ceritanya penumpang pesawat banyak berubah menjadi zombie. Banyaknya orang yang berubah menjadi zombie di dalam pesawat tersebut sehingga Gary terpaksa melemparkan granat ke arah pesawat. Keduanya tiba di fasilitas tersebut dan Gary mengungkapkan bahwa korban terinfeksi alias zombie tidak menggigit orang-orang yang sedang sakit seperti air yang mengalir melewati bebatuan yang besar. Deadly pathogen. Loud. Yang berarti zombie itu paham betul dalam penularannya. Mereka dianggap tidak cocok sebagai inang reproduksi, yaitu untuk penularan virus mematikan tersebut. I'm afraid it boils down to one simple fact. Can't make a dead person. Singkat ceritanya, Gary bersedia menguji beberapa jenis penyakit untuk disuntikan ke dalam tubuhnya, yang mana nantinya akan menjadi kamuflase dalam menghadapi serangan para zombie. Para ilmuwan mengatakan bahwa gudang penyimpanan patogen tersebut kini dipenuhi oleh zombie. Setelah salah seorang dokter tak sengaja menginfeksi dirinya sendiri dan teman-temannya. Dengan perjuangan yang penuh dengan semangat 45, akhirnya Gary berhasil mencapai ruangan penyimpanan patogen tersebut dan menyuntikkan salah satu ke dalam tubuhnya. Setelah dirasa cairan tersebut bereaksi di dalam tubuhnya, Gary memberanikan diri untuk keluar dari gedung tersebut dengan sangat santuinya. Malah Gary sempat-sempatnya minum dengan sengaja menjatuhkan beberapa minuman kaleng agar para zombie mendekat ke dirinya alias sumber suara. Test on the so-called camouflage have been largely. That works as a kind of camouflage, making people.
Alhasil, semua zombie lari ke arah Gary dan sambil melewatinya alias tersamarkan, dengan sangat santuinya Gary berjalan menuju keluar dari gedung tanpa hambatan. Gary bertemu kembali dengan keluarganya di zona aman. Sebuah vaksin yang diambil dari beberapa patogen mematikan tersebut langsung dikembangkan. Vaksin tersebut berperan sebagai samaran bagi warga sipil yang mengungsi dan tentara yang memerangi zombie di seluruh dunia. Umat manusia kini memiliki harapan dan Gary mengatakan bahwa ini belum berakhir. Mendekatinya pun tidak. Jadi, semangat selalu dan selalu semangat. Ending yang menghororkan.